全員捕らえろ。お前は今夜俺の国で死ぬんだよ。 Film Indonesia. Yes, gimana? Bagaimana dengan gestur penonton yang kemudian kita diajak untuk terornya itu perlahan-lahan? Memang kita harus bikin filmnya ini sebenarnya character driven ya. Jadi segala macam yang gua coba apply di sini itu lebih atmosferik supaya pada saat teror itu harus dilaksanakan gitu ya, itu akan menjadi lebih maksimal kalau di gua. Jadi Gitu tadi ada sih. istilah baru ya, karakter driven. Character driven ya. Oke. Dan sepertinya itu pernah dipakai oleh James Wan juga ya. Mungkin. Biasanya sih film yang baik itu kan sebenarnya character driven, bukan plotnya doang gitu. Jadi karakternya itu melakukan sesuatu akan menimbulkan sesuatu hal yang baru. Gitu sih. Dan sepertinya ini akan menjadi era baru ya, dengan beberapa film ke depan gitu loh, Kim. Semoga ya, semoga. Karena penceritaan itu memang dibutuhkan sesuatu hal yang terus inovatif lah gitu loh, jangan gitu-gitu doang, gitu-gitu aja lah. Kalau dari sisi penghematan budget gimana, bro? Budget oke ya, standar lah, maksudnya dalam arti kayak we do have some limitation gitu ya, yang selalu harus gua work it out. Dan itu adalah sesuatu yang memang harus gua lakukan gitu. Dan pastinya setiap project itu ada. Gitu. Jadi kalau kita presentasikan CGI-nya ini berapa persen? Oh, CJ-nya banyak, men. CJ-nya banyak. Lumayan lah, about lebih dari almost 40%. 40% sih. 40%. Ya. Baik kecil-kecil ya. Semoga sih nggak kelihatan itu CGI. That's my goal. Jadi memang quite a lot gitu ya. Tapi kalau misalnya lo lihat secara garis besar gitu mungkin nggak terlalu terlihat. Karena memang semoga itu yang bisa gua maintain terus. Ada beberapa aktor yang saya lihat agak cukup menonjol, Ya. seperti Tata Ginting, kemudian Kathleen. Ya. Itu bagaimana membangun mereka itu ya, yang agak sedikit beda gitu loh, bro. Nah itu dia, karena Caitlyn kan biasa dengan karakter yang sudah gitu ya. Dia di sini bisa di-pull it off sama sesuatu ya. Mudah-mudahan gitu ya. Mudah-mudahan penonton melihat dia sebagai Ambar gitu, bukan sebagai Caitlyn. Kalau Tata Ginting is a fabulous actor yang bisa memerankan gimana aja gitu. Jadi gua justru beruntung sih mendapatkan mereka. Are you satisfied for this movie? Yes, of course. Semoga gue bisa, ya setiap sutradara pasti memiliki ketidaksenangan atau kekurangan dan segala macamnya, itu udah pasti. Tapi ya ini yang terbaik yang gue bisa lakukan pada saat itu. Semalam tiba-tiba aku dengar lagu Belanda itu dari intercom. Terus aku lihat ada perempuan Belanda itu di dapur. Saya Tata Ginting ingin mengucapkan salam dari film Indonesia. Bisa diceritakan karakter Yudi, polisi di film Oke, Ivan? di film Ivana ini gue berperan sebagai Yudi. Yudi itu adalah polisi. Dia datang karena ada huru hara lah yang disebabkan oleh Ivana sendiri. Jadi saya salah satu orang yang mencoba untuk membantu mereka lah. Gitu. Yang ternyata malah kena teror juga. Dan sepertinya memang teror yang dibangun oleh Kimo ini pelan pasti dan kemudian sangat psikis gitu ya. Betul. Ya, Tay. Dan itu cara bekerjanya Pak Sutradara ya, Kimo. Dia nggak ujuk-ujuk kayak nakut-nakutin, nggak, semuanya pelan-pelan. Dia Semuanya tidak pakai secara jump scare psikologis, gitu ya. nggak pakai jump scare, jadi semuanya di build sampai pas makin naik, di situ baru horornya. Itu modelnya Pak Kimo. Tapi dia mendireknya dengan senyuman. Pengalaman yang asik kali ini apa, Tak? Oh, banyak banget, karena sebenarnya lebih asik itu sebenarnya prosesnya, karena kita syuting di tengah pandemi waktu itu. Kita di satu hotel, ditaruh satu hotel, nggak boleh keluar sama sekali. Bahkan dari kru cast yang biasanya beda tuh hotelnya, karena lokasi ini nggak, kita semuanya di satu hotel, dari produser sampai PU, bahkan orang lokasi semua ada di hotel sama. Itu sih sebenarnya. Dan syutingnya sendiri sih ya, kita syuting ada hujan-hujannya, ada apa namanya itu di lokasi yang lumayan serem di Cirebon, di Kabugula. Jadi kesan
banyak banget lah tantangannya waktu syuting film Ivana. Thank you, Tak. Ini apa ya? Ini patung kan? Semenjak mata Ambar dioperasi, Ambar jadi sensitif sama hal-hal yang orang biasa nggak bisa lihat. Teman-teman, dan aku di sini lagi latihan Ivana sebagai Ambar. Cara aku lepas dari karakter Caitlyn dan menjadi Ambar itu mungkin ada bantuan dari Softlands juga, karena aku bisa pakai Softlands itu aku nggak bisa apa-apa. Jadi aku benar-benar kayak stuck in the moment, benar-benar aku ya udah gue nggak bisa ngapa-ngapain. This is like me now basically, like I'm accepting the fact that gue buta nih di sini. Walaupun nggak full tapi saya buta. Itu ngebantu aku banget sih untuk melepas karakter dari seorang Caitlyn menjadi Ada riset khusus kan dengan orang buta ya? ada nggak research khusus, cuma lebih ke aku nonton beberapa karakter kayak di film ini kalau mereka tuh meran orang buta tuh gimana sih. Arti memang pertaruhan pada saat kamu tidak kelihatan cantik di film ini gitu ya. Benar, dan aku benar-benar di sini nggak peduli mau aku cantik mau jelek, lepaskan aja. Dan kemudian kamu dari beberapa scene kelihatan benar-benar takut gitu ya. Nggak tahu, belum nonton. Aku belum nonton, dan kalaupun emang itu benar, alhamdulillah syukur. Semoga bisa dinikmati sama semua dan buat semuanya baik. Apa yang kamu bisa lihat dari seorang Kimo sebagai direktur, apa sebagai sutradara di film ini? Mas Kimo ini dia tahu apa yang dia mau gitu, dia tahu apa missionnya dia, visinya dia untuk tiap scene itu kayak gimana. Walaupun dia kayak gitu, tapi dia masih mau nerima kritik dan saran dari orang-orang lain, dan I adore him for that. Karena kalau misalnya Pak kayaknya ini kurang gini deh, dia kayak oh iya benar juga ya gitu, dia masih terima, tapi dia at the same time tahu apa yang dia mau. Thank you, Ambar. Sama-sama, terima kasih. Bisa diceritakan Bu Yati dan Karina sebagai Manula di film Ivana? Kita ini memang berkumpul di sama-sama di Panti Jompo yang kita lokasinya di Cirebon itu kan. Nah, saya ini yang agak bisa ngomong Belanda. Nah, kalian ini di bagian tengah Jawa. Tapi dia suka cemburu sama saya. Cemburu karena dia punya cucu saya. Cucu saya. Dia punya cucu. Lalu cuman cucunya Indilina nakal, dia mengambil barang-barangnya Ivana. Akhirnya Ivananya marah, dan marahnya kepada kita semua semati dipotong lehernya. Leher dilepas. Dan menarik ini berbicara pas masa lalu. Oh ya. Dan itu adalah hal yang kemudian dideliver. Kenapa kalau duduk sini kita tolong. Silakan Karina. Ini persoalan masa lalu gitu ya, dan kemudian diangkat dan dia kembali lagi untuk balas dendam. Ya, artinya begini kalau saya melihat garis besarnya ya, jangankan orang yang sudah tidak ada, makanya jangan pernah makan hak orang. Ya, itu yang pasti. Jadi kalau secara iman kita, jangan kita melupakan 10 perintah Allah. Jangan pernah makan hak orang. Karena itu nanti kita matinya juga susah. Kalau Bu Rina sendiri pesannya apa yang ditangkap dari film ini? Tentang film ini, tentang dulu dan sekarang dan kemudian. Tentang film. Waduh, ini panjang cerita itu. Film sekarang itu lagi, kalau kita film dulu itu dengan sekarang sih memang tidak ada perbedaan sedikit sih. Mungkin ada perbedaan di mungkin karakter sekarang itu banyak kan kita dialog langsung. Kalau dulu kan kita direct sound, kalau dulu kan kita dulu sisinya dubbing. Itu ada bedanya. Artinya sekarang bisa langsung gitu ya. Anak-anak sekarang bikin film itu senior film kita nih oke juga bikin film, jangan salah. Termasuk di sana bagus. Dan kelas daripada horor pun itu sekarang udah mulai naik juga. Iya, betul. Dari sisi Dan kualitas. horor ini buat saya sih berkelas, kenapa? Karena mengingatkan itu bahwa
kebaikan yang harus kita utamakan. Makanya itu kembali kepada jangan pernah mengambil hak orang. Terima kasih.